Kita semua menghabiskan begitu banyak waktu untuk menjawab pertanyaan, mengisi formulir, mengikuti kuis, menanggapi email, menjawab telepon, dan menjelaskan diri berulang-ulang. Tapi, kapan kita bisa mengajukan pertanyaan? Kapan kita bisa berhenti sejenak dan menempatkan hidup kita sendiri di bawah mikroskop? Menganalisis apa yang kita lakukan, bagaimana perasaan kita, dan kemana kita akan pergi. Kami telah membuat daftar pertanyaan yang mengubah hidup yang dapat kamu tanyakan pada diri sendiri yang akan menguatkan kamu, menantang asumsi kamu, dan membuat kamu berpikir dengan cara baru. Mari kita mulai. Nomor 1. Apakah kamu hidup sesuai dengan nilai-nilai kamu? Untuk menjalani kehidupan yang lebih memuaskan, kamu harus terlebih dahulu mengetahui nilai-nilai kamu. Nilai adalah hal-hal yang paling penting bagi kamu dalam hidup dan yang memandu pilihan yang kamu buat. Ketika kita membandingkan tindakan kita dengan nilai-nilai kita mendapatkan wawasan tentang apakah tindakan kita selaras dengan yang kita inginkan atau tidak. Jika kamu mendapati diri kamu melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang paling penting dalam hidup kamu, maka sesuatu perlu diubah. Nomor 2. Apa keahlian kamu dan seberapa sering kamu dapat menggunakan keterampilan itu? Ketika kita tahu apa yang kita kuasai dan menggunakan keterampilan itu secara teratur, hidup kita meningkat. Kamu merasa lebih percaya diri tentang diri kamu sendiri, dan kepercayaan diri itu membuat kamu lebih bahagia. Kamu juga memiliki kesempatan untuk berbagi keterampilan ini dengan orang lain dengan melakukan pekerjaan yang bernilai dan menghasilkan uang dengan melakukan hal-hal yang paling kamu sukai. Salah satu cara untuk mengetahui apa yang kamu kuasai adalah dengan memikirkan bakat kamu. Apa hal-hal yang datang secara alami kepada kamu? Mungkin menulis atau memasak atau menciptakan sesuatu yang baru. Apapun kekuatan kamu, pikirkan seberapa sering kamu menggunakannya dan apakah ada cara untuk menggunakannya lebih banyak lagi. Nomor 3. Apa yang paling kamu banggakan? Ini adalah pertanyaan penting untuk ditanyakan pada diri sendiri, karena respon kamu dapat mengungkapkan banyak hal tentang siapa kamu sebenarnya. Apakah kamu bangga dengan kenyataan bahwa kamu kembali ke sekolah dan menyelesaikan gelar kamu? Mungkin kamu bangga dengan bisnis yang kamu mulai, atau bahwa kamu membesarkan anak-anak yang sehat dan sukses sebagai orang dewasa. Jawabannya ada di sekitar kita, hanya menunggu kita untuk menyadarinya, dan itu bisa menjadi sumber inspirasi yang kuat saat kita membutuhkannya, yang bisa sangat berharga ketika tiba saatnya untuk membuat keputusan besar dalam hidup. Nomor 4. Apa pendapat kamu tentang uang dan kesuksesan? Ketika kamu berpikir tentang uang dan kesuksesan, apa yang terlintas di benak kamu? Apakah gagasan bahwa lebih banyak uang sama dengan lebih banyak kebahagiaan? Apakah kamu mencari nafkah dengan melakukan sesuatu yang kamu sukai? Atau apakah kamu hanya terjebak dalam pekerjaan yang kamu benci? Jika kamu belum pernah menjawab pertanyaan-pertanyaan ini sebelumnya, penting bagi kamu untuk melakukannya sekarang. Kamu dapat mendefinisikan kesuksesan dengan cara apapun yang masuk akal bagi kamu. Tetapi pastikan bahwa definisi apapun yang kamu pilih sesuai dengan seberapa besar kendali uang terhadap hidup dan kebahagiaan kamu. Nomor 5. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu tahu kamu tidak bisa gagal? Pertanyaan ini tidak mudah dijawab seperti kedengarannya. Jika kita mundur selangkah dan memikirkannya sejenak, pertanyaan ini sebenarnya bertanya, apa yang bisa kita capai jika kita tidak memiliki rasa takut? Apa yang akan terjadi dalam hidup kamu jika tidak ada batasan pada kemampuan dan sumber daya kamu, dan tidak ada yang menahan impian kamu? Saatnya untuk melawan apa yang membuat kamu tidak mencapai ambisi terliar kamu. Kamu akan menemukan bahwa satu-satunya hal yang menahan kamu adalah diri kamu sendiri. Nomor 6. Apa yang paling kamu syukuri? Sangat mudah untuk fokus pada hal-hal yang tidak kita miliki, tetapi jika kita mengubah perspektif kita dan memikirkan semua yang kita miliki, sungguh menakjubkan betapa jauh lebih puasnya perasaan kita.
Itu bisa apa saja, dari keluarga dan teman-teman kamu hingga peluang yang baru saja datang kepada kamu, atau sekedar memiliki pekerjaan yang baik dan kesehatan yang baik. Semakin spesifik kamu di sini, semakin baik. Setelah kamu mengidentifikasi semua hal itu, pikirkan seberapa besar kontribusi mereka dalam membuat hidup kamu seperti sekarang ini. Nomor 7. Untuk apa kamu perlu memaafkan diri sendiri? Kita semua membuat kesalahan. Memaafkan adalah cara untuk melepaskan kemarahan dan rasa sakit. Terus maju dan hidup di masa sekarang, dan berhenti memutar ulang peristiwa yang menyakitkan di kepala kamu, yang bisa sangat melemahkan dan membuat kamu terjebak di masa lalu. Langkah pertama adalah mengidentifikasi apa yang sebenarnya yang kamu butuhkan untuk memaafkan diri sendiri sehingga kamu dapat mulai bergerak maju, alih-alih membiarkan rasa bersalah atau malu menahan kamu. Nomor 8. Apakah kamu melakukan apa yang membuat kamu bahagia atau apa yang membuat orang lain bahagia? Ini adalah pertanyaan yang penting dan sering diabaikan. Di dunia di mana setiap orang terus-menerus berusaha menyenangkan orang lain, mudah untuk melupakan bahwa kebahagiaan kamu adalah prioritas. Tetapi, jika kamu tidak senang dengan arah hidup kamu, mengapa kamu melakukannya? Apa yang membuat orang lain bahagia belum tentu itu juga membuat kamu bahagia. Jangan biarkan masyarakat mendikte bagaimana kamu harus hidup. Ingatkan diri kamu setiap hari tentang apa yang membuat kamu bahagia dan mulailah hidup untuk diri sendiri. Nomor 9. Apakah kamu hidup dengan niat atau hanya bereaksi terhadap segala sesuatu di sekitar kamu? Banyak orang menjalani hidup mereka tanpa memikirkan apa yang penting bagi mereka. Mereka bangun di pagi hari, menjalani hari-hari mereka, dan bertanya-tanya mengapa mereka tidak bahagia dan puas. Sangat mudah untuk membiarkan aktivitas sehari-hari itu mengambil alih hari-hari kita, tanpa terlalu memikirkan apakah kita hidup untuk diri kita atau hanya bereaksi terhadap apapun yang menghadang kita. Kita semua pernah ke sana, tetapi jika kamu menginginkan kehidupan lebih dari untuk sekedar eksis, mulailah membuat pilihan yang mencerminkan apa yang paling penting bagi kamu, alih-alih jatuh ke dalam kebiasaan dari pengalaman masa lalu atau harapan masyarakat. Nomor 10. Apa yang telah kamu tunda? Pertanyaan ini sangat penting jika kamu memiliki kecenderungan untuk menunda-nunda sesuatu. Tidak ada yang lebih buruk daripada memiliki sesuatu yang menggantung di pikiran kamu. Itu bisa terasa seperti beban yang tidak pernah bisa kamu singkirkan, dan itu mempengaruhi setiap bagian kehidupan kamu. Bahkan bagian yang tidak kamu sadari sedang terpengaruh. Pikirkan apa akibatnya jika kamu tidak melakukannya. Apakah ada alasan khusus mengapa tugas ini melekat dalam daftar tugas kamu begitu lama? Jika tidak, apa yang menghentikan kamu untuk melakukannya? Buat daftar semua yang telah kamu tunda, tidak peduli seberapa besar atau kecilnya. Kemudian, tinjau daftar dan ambil tindakan. Lakukan apapun yang bisa kamu lakukan saat ini. Nomor 11. Apa kebiasaan buruk kamu dan bagaimana cara mengubahnya menjadi lebih baik? Kebiasaan buruk adalah sesuatu yang kamu lakukan secara teratur yang merugikan. Mungkin itu membuat kamu lelah, stres, dan mudah tersinggung. Atau mungkin itu menyebabkan kamu membuang waktu untuk melakukan hal-hal yang tidak terlalu penting atau yang tidak membawa kebahagiaan bagi kamu. Kamu mungkin sudah tahu apa kebiasaan buruk kamu, tapi apakah kamu punya rencana untuk mengubahnya? Jika tidak, saatnya untuk mulai memikirkannya. Sekian video kali ini, bagi untuk kalian semua, terima kasih.